Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdia Saninda dengan NIM 37326119006. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme terjadinya hipertensi dan juga guideline untuk fisioterapi terhadap penyakit hipertensi. Mula-mula saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah perubahan tekanan darah manusia yang seharusnya normal itu sekitar 120/80 menjadi 140/90. Jadi kalau udah lewat dari itu bisa dikatakan hipertensi. Nah, jadi untuk mekanismenya sendiri itu kita harus mengetahui fisiologinya terlebih dahulu. Jadi ada suatu hormon yang dinamakan hormon renin yang disekresikan oleh ginjal. Nah, renin ini masih berukuran besar dan sulit untuk diproses di dalam tubuh. Jadi harus diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, ini akan diubah menjadi angiotensin 1. Ketika angiotensin 1 ini diubah, akan membentuk angiotensin 2. Yang ini dibantu oleh suatu zat yang dinamakan angiotensin 1 converting yang ada di dalam paru-paru. Nah, ketika angiotensin 2 ini sudah terbentuk, dia akan membantu meningkatkan tekanan darah di situ. Jadi angiotensin 2 ini merupakan salah satu bentuk dari pengubahan hormon renin yang paling kecil. Jadi ketika angiotensin 2 ini akan meningkatkan tekanan darah, itu akan mengandung juga angiotensinogen. Angiotensinogen ini diproduksi oleh organ hati. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan tekanan darahnya? Nah, di situ ada dua mekanisme. Yang pertama adalah meningkatkan sekresi dari hormon antidiuretik atau ADH dan juga rasa haus. Makanya orang-orang yang mengonsumsi garam atau NaCl yang berlebihan itu akan merasa rasa hausnya tuh lebih berlebihan juga dan lebih cepat kayak gitu. Nah, ketika angiotensin 2 dan angiotensinogen ini berikatan, itu akan menyebabkan sekresi urin akan lebih sedikit sehingga warnanya juga akan lebih pekat dan juga kadar osmolitasnya juga lebih tinggi. Nah, dari situ juga perlu tuh kerja dari glomerulusnya ginjal itu akan lebih keras lagi untuk memudarkan warna yang pekat tadi dan menurunkan kadar osmolitasnya ini menuju kadar yang lebih normal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan volume cairan ekstrasel. Dari mana cairannya? Dari cairan yang ada di intrasel. Ketika volume intrasel ini ditarik, maka volume darah juga akan naik. Ketika volume darah ikut naik, itu tekanan darah juga akan naik. Ketika tekanan darah naik, itu jantung akan berkontraksi lebih keras sehingga dia ini kenapa bisa kontraksi lebih keras karena akan memompa darah-darah itu menuju ke seluruh tubuh. Kedua yaitu dengan menstimulasi sekresi dari aldosteron. Jadi aldosteron ini biasanya disekresikan oleh kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Nah, fungsi dari aldosteron ini adalah mengurangi sekresi NaCl dengan cara mengabsorpsi di tubulus ginjal. Ketika terjadi penyerapan kembali di tubulus ginjal ini akan meningkatkan konsentrasi NaCl yang akan diencerkan. Nah, untuk mengencarkannya lagi itu tuh harus dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu dengan menambahkan volume yang ada di cairan ekstrasel. Nah, cairan ekstrasel ini dia akan menarik cairan intrasel. Nah, jika cairan intrasel ini ditarik, maka volume darah juga ikut naik dan tekanan darah juga ikut naik, sehingga kontraksi dari jantung itu akan lebih keras di situ untuk memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Guideline fisioterapi untuk penyakit hipertensi yaitu fisioterapi lebih kepada tindakan preventifnya atau penata laksanaan pencegahan agar tidak terjadi hipertensi ini, yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengendalian berat badan tubuh, yaitu dengan cara melakukan olahraga rutin dengan durasi 30-60 menit per sesi olahraga. Jadi sesi olahraganya ini dianjurkan 3 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk olahraga yang baik itu adalah yang bersifat aerobik, contohnya kayak berjalan, jogging, bersepeda, dan juga berenang. Nah, olahraga ini sangat penting bagi orang-orang yang normal dan juga belum memiliki keluhan hipertensi. Dan juga olahraga ini dia tidak akan ikut menurunkan berat badan seperti anaerobik. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya intervensi yang bisa dilakukan apa tuh untuk fisioterapi? Kayak PMR atau progresif muscle relaxation.
dengan tekniknya itu salah satunya dengan cara slow stroke back massage. Jadi massasnya ini akan merangsang aktivitas parasimpatis untuk melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Nah, itu akan menurunkan kadar kortisol sehingga vasodilatasi pembuluh darah itu akan terjadi dan volume sekuncup serta tekanan kontraksi jantung itu akan menurun ke stabil. Jadi hipertensi ini tidak akan terjadi dengan cara mengusap pelan di bagian punggungnya selama 15-20 menit, dilakukan selama 2 kali dalam 2 hari, 1 kali dalam 2 hari di 2 minggu. Nah, ini sangat berguna untuk merelaksasikan pasien dan juga menurunkan kadar stresnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.